Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan kasihi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dua kata tersebut sering menjadi doa dan harapan manusia. Tahun lalu dan tahun ini mengajarkan kepada kita untuk dapat lebih bersyukur atas apa yang kita sudah miliki, tidak semata-mata atas apa yang kita inginkan. Tidak banyak umat manusia berkesempatan mengalami apa yang sedang kita alami ini. Pandemi yang berskala global mempengaruhi begitu banyak umat manusia dan berbagai bidang kehidupan. Pandemi juga memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa musuh peradaban bukan hanya peperangan, bencana alam, ataupun krisis ekonomi, tetapi juga virus yang tidak kasat mata. Bapak dan Ibu sekalian, peran kita sebagai pribadi maupun pemimpin di kondisi ini seperti lebih diuji lagi. Jika di masa normal, pemimpin lebih sering berperang dengan tantangan bisnis, maka belakangan ini pemimpin juga diuji untuk dapat membawa organisasi yang dipimpinnya untuk tetap survive dan perform. Dengan tetap menjaga dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan, serta peduli terhadap kesusahan yang terjadi di lingkungan sekitar dan bangsa kita. Dalam konteks itu, ada baiknya kita juga bersyukur karena tidak semua pemimpin diberi kesempatan untuk menguji diri dan kepemimpinannya dalam kondisi serba sulit seperti ini. Hope, yaitu harapan, dan conviction, yaitu keyakinan bahwa masa krisis akan berakhir, menjadi kata kunci yang membedakan kualitas pemimpin. Hope dan conviction perlu menjadi landasan pikiran, perkataan, dan perbuatan pemimpin. Dua hal itu yang akan membantu seluruh organisasi melewati krisis dengan baik. Data dan angka menunjukkan bahwa secara ekonomi kondisi ini jauh lebih baik daripada kondisi tahun 1998. Di tahun 1998 terjadi negative spread antara suku bunga deposito dengan suku bunga kredit yang membuat perbankan tidak mampu menjaga kinerjanya. Non-performing loan mencapai 50%, inflasi menembus angka lebih dari 77%. Banyak institusi perbankan yang harus tutup. Investment grade Indonesia ada di level selective default. Semua masalah ekonomi tersebut masih ditambah lagi dengan suasana politik tidak kondusif. Pemerintah berjuang mengatasi desakan reformasi dan tidak bersatunya kekuatan politik. Saat ini tidak terjadi negative spread. NPL tahun 2020 hanya 3,15%. Inflasi tahun 2020 hanya angka 1,68%. Tidak ada lembaga perbankan yang harus tutup. Investment grade tahun 2020 berada di level triple B yang jauh lebih tinggi atas level selective default di tahun 1998. Secara politik, kita bisa lihat bahwa pada saat ini kekuatan politik penting bersatu. Dukungan terhadap pemerintah cukup kuat dan stabil, dan terlebih lagi vaksin telah ditemukan dan sedang diaplikasi secara bertahap kepada masyarakat. Data dan angka tersebut semoga lebih meningkatkan harapan dan keyakinan kita bahwa kondisi akan segera membaik dan bahkan menemukan momentum baru yang mendorong Indonesia serta umat manusia untuk makin memajukan peradaban dan kesejahteraan. Selain hope dan conviction, izinkanlah saya untuk berbagi mengenai beberapa hal yang menurut pengalaman saya penting untuk kita pahami. 4 hal tersebut adalah: 1. Core values, 2. Business model, 3. Core competence, serta yang terakhir cash flow. Yang pertama, core values. Krisis menjadi momen bagi kita untuk menguji berapa kuat dan dalam keyakinan kita terhadap core values yang kita yakini. Di Triputra Group, saya menetapkan 4 core values, yaitu integrity dan ethics, excellence, compassion, serta humility. Pandemi ini melatih kita
Pandemi ini melatih kita untuk menjaga excellence sekaligus mewujudkan compassion kita kepada masyarakat, terlebih kepada karyawan dan keluarganya. Sikap kita sebagai pemimpin akan dilihat dan diacu oleh berbagai pihak. Pemimpin harus dapat menjadi panutan dalam segala pemikiran, perkataan, dan perbuatannya. Core values menjadi guiding principles dalam setiap pengambilan keputusan. Pemimpin hendaknya menjadi wujud nyata dari core values. Yang kedua, business model. Perusahaan yang sustainable adalah perusahaan yang terus-menerus menguji relevansi dan daya tahan bisnis modelnya. Kita harus dengan rendah hati dan cermat membaca perkembangan zaman untuk memastikan bahwa bisnis kita tetap relevan dan kontekstual terhadap perkembangan jalan. Disrupsi yang telah, sedang, dan akan terjadi perlu dicermati. Pemimpin harus mengamati dan menerima semua itu dengan bijak dan menjadikannya sebagai referensi saat menguji bisnis modelnya. Bisnis model bukanlah one time invention. Bisnis model harus selalu diuji dan ditemukan kembali. Hendaknya kita tidak menjadi pemimpin yang abai dan menghindar dari fakta bahwa dunia akan terus berubah. Ini adalah amanah khas yang menempel pada figur pemimpin. Yang ketiga, core competence. Bisnis model yang sudah bagus tidak ada gunanya bila kita tidak terus-menerus mengasah dan membangun core competence. Core competence perlu dicari dan dibangun secara konsisten. Core competence perlu dilembagakan. Itunya akan membedakan dan menjadikan sebuah perusahaan menjadi pilihan utama bagi customer-nya. Jika bisnis model adalah sketsa sebuah rumah, maka core competence adalah proses pembangunannya. Sketsa yang tidak diwujudkan tidak ada gunanya, hanya selembar kertas. Sketsa harus dikonversi menjadi kenyataan agar menjadi sebuah masterpiece yang hebat dan bermanfaat bagi penghuni maupun lingkungannya. Yang keempat, cash flow. Bila di mobil hanya ada satu gas dan satu rem, perusahaan memiliki banyak gas dan banyak rem. Krisis mengajarkan kepada kita untuk cermat memilih mana pedal gas yang harus diinjak maupun pedal rem yang harus diinjak. Kapan harus diinjak, kapan harus dilepas. Judgment dan timing menjadi penting. Membabi buta menginjak semua rem dalam kondisi krisis dapat membuat perusahaan kehilangan tenaga dan bermomentum saat krisis berakhir. Optimisme yang tiada realistis juga dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat bertahan sampai krisis berakhir. Saya mengakhiri sambutan ini dan mengutip sebuah quote. A smooth sea never made a skilled sailor. Krisis menjadi sarana untuk menempa kualitas Anda sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin. Selamat kepada Anda semua yang mendapat apresiasi dari majalah SWA. Semoga apresiasinya diterima menjadi pendorong bagi Anda semua untuk terus berkarya dan menjadi inspirasi banyak bagi pihak. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.